Tuhan kita bukan cuma berkuasa atas langit, tapi bumi juga. He's the Lord of all the earth. Ketika dia memberikan petunjuk dan perintah kepada Elia untuk kembali ke Damsyik. Pada saat itu apa yang bisa lakukan? Aneh sekali. Aram itu negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat dan musuh besar Israel. Dan saat itu diperintah oleh Ben-Hadad, Raja Aram yang sangat berkuasa. Kita tahu beberapa kali saudaraku, Elisa berurusan dengan Ben-Hadad. Dan tentu saja sebelumnya juga raja-raja yang lain. Dan saudaraku pada saat itu dia sampai ke sana. Dan saudara ini Elisha ya yang sampai sana. Ben-Hadad sedang sakit dan dia minta tolong mau bertanya kepada Nabi Tuhan. Sebetulnya yang punya kuasa itu bukan ya dewa-dewa yang dia sembah, tetapi Tuhan sendiri. Karena ini Ben-Hadad putra daripada Hadad. Ini adalah satu panggilan seperti Firaun atau Kaisar begitu ya. Dan dewanya tidak bisa menjawab kan, punya mulut tidak bisa bicara. Dia mengutus seorang hamba bernama Hazael. Perhatikan saudaraku, Hazael tidak disebutkan putranya siapa. Di dalam catatan sejarah dia dikatakan he's the son of nobody. Dia adalah anak daripada orang yang tidak penting. He's a son of nobody. Bayangkan saudaraku, kita tahu penjahat yang digantikan Yesus namanya menarik sekali. Namanya adalah Yesus Barabas. Bahasa Arab Yeshua Baraba. Baraba itu adalah putra dari seorang ayah. Dengan jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibunya nggak tahu siapa yang menghamili dia. Kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Dan Hazael ini saudaraku, Tuhan yang tetapkan akan jadi raja. Disuruh ambil persembahan, semua barang yang terbaik daripada Aram. Dan persembahannya itu diangkut oleh 40 camel, onta. Bukan keledai saudara, onta. Berarti banyak sekali persembahannya. Cuma untuk tanya, apakah aku sembuh dari penyakit ini. Dan ketika Elisha ketemu dengan Hazael, perintah Tuhan adalah mengurapi Hazael menjadi raja. Dan pada saat itu dia berkata, sampaikan pada Tuanmu, dia akan sembuh, tetapi dia akan mati. Saudara, itu kan paradoks ya. Sembuh tapi akan mati. Berarti bisa juga mati tanpa penyakit. Tetapi kemudian dia menatap Hazael lama. Kemudian dia menangis saudaraku. Elisha menangis. Dan ditanyakan apa yang terjadi pada Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan akan jadikan engkau raja. Tetapi engkau akan sangat sadis. Engkau sangat kejam. Engkau akan membakar kota-kota Israel. Akan membunuh teruna-terunanya. Wanita-wanitanya kau perkosa. Dan yang hamil kau belah untuk dia ambil. Bayinya dilemparkan ke bukit batu. Siapakah aku? Aku cuma seekor anjing. Saudaraku, dia sadar karena terlalu lama tidak punya yaitu kebangsawanan saudara. No noble birth ya. Maka saudaraku, Tuhan bisa angkat siapa saja. Dan Hazael pulang dan memberitahu tuannya. Nabi berkata, Tuhanku akan sembuh. Tapi besoknya diambil cuma anduk. Dicelup dalam air, tutupkan mukanya. Dan dia game over saudaraku. Dan Hazael menjadi raja. Aneh sekali, seorang pembunuh, seorang nobody bisa jadi raja. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di depan sebelum semuanya terjadi. Jadi jangan khawatir soal apapun yang akan terjadi, akan bangkit Hazael. Tapi God is still on the throne. Karena itu pada saat ini kita melihat, kalau orang tidak punya bapak seperti Hazael, dia akan jadi sangat kejam sekali. Karena saudaraku, dia tidak punya contoh bagaimana hidup. Dia tidak menjadi contoh, kan terlalu banyak dihina orang, dia membalasnya pada orang lain. Pastikan saudara punya bapak rohani, bapak jasmani yang baik, dan bapak surgawi. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, silahkan duduk. Thank you. Makasih Pak Sugiarto, Pak Gembala, Pak Artono, welcome to Malang ya. Saya tadi tanya kepada Ibu Gembala. Oh, beliau Pak Hartono dari Rock Jakarta ya. Baik Pak, selamat datang di Malang. Saya tadi sempat ngomong sebetulnya sama Ibu Gembala. Wah, mestinya beliau menyampaikan sesuatu ya katanya. Tapi tidak terduga ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan tema pada bulan ini
bahwa sungguh kita akan berbicara banyak tentang keluarga. Tetapi setelah minggu pertama kemarin saya berpikir, wah ini maskulin banget. Saya ngomong sama istri, wah ini bulan ini bapak-bapak kena banyak ini. Karena bapak-bapak itu adalah leader, mesti akan memimpin untuk memberi pengaruh kepada keluarganya. Dan pada akhirnya pengaruh itu akan menyebar kepada lingkungan sekitar dan bahkan seluruh dunia ini. Ayat emas kita masih tetap di sana, tetapi kemudian ketika saya membaca ayat emas ini, ternyata ayat ini ditujukan kepada Timotius sebenarnya dalam rangka membekali Timotius untuk merekrut, begitu ya, para penilik jemaat sebetulnya secara keseluruhan. Nah, kita ingat gereja pada konteks ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ini belum seperti sekarang, ya, mendekati masa-masa diaspora. Karena sebentar lagi juga Rasul Paulus dieksekusi, kemudian tahun 70 Bait Allah dirobohkan oleh Jenderal Titus, dan setelah itu penganiayaan begitu berat dan ibadah terdiaspora. Jangan bayangkan pada waktu itu ibadahnya di gereja yang mapan ya, tetapi di rumah-rumah, di tempat-tempat berpindah-pindah. Dan dalam banyak penafsir, maka biasanya pemilik rumah dialah yang diangkat jadi penilik pada awalnya. Nah, kemudian muncul nasihat ini dari Rasul Paulus bahwa siapapun yang menghendaki jabatan penilik jemaat yang pada akhirnya kelak akan menjadi penatua, yang di dalam terminologi Rasul Paulus, penatua dan penilik itu memiliki hal yang sama, kurang lebih, tetapi orang-orang yang akan membantu. Tapi pada perkembangan terkini, penatua lebih banyak involve dengan gembala untuk mengambil keputusan-keputusan besar, dan penilik-penilik adalah hal-hal yang bersifat operasional, pastoral, dan lain-lain. Seperti itu hierarkinya pada waktu itu, dan ada nasihat Rasul Paulus kepada Timotius demikian. Seorang kepala keluarga yang baik, ini kriteria untuk menjadi seorang penilik, atau lebih jauh lagi seorang penatua. Kepala keluarga yang baik, syaratnya begitu, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, punya wibawa baik rohani maupun wibawa pribadi. Jikalau seorang tidak tahu, muncul lagi di sana, kepala keluarga itu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Nah, kriteria untuk penilik ini yang sepanjang bulan ini menjadi ayat emas kita, yang pada perkembangan pewahyuan berikutnya adalah, bukankah kita semua ini adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Ya, kita ini pemimpin-pemimpin, kita semua adalah. Jadi ini tidak akan terbatasi kemudian sebagai sebuah kriteria, quote and quote, khusus untuk penilik dan penatua saja. Tetapi setiap umat Tuhan yang di dalam Tuhan wajib mentaati hal ini. Dan di dalam ayat emas kita, NLT terjemahannya adalah he must manage. Ya, ternyata seorang kepala keluarga, dia adalah manajer dari family-nya. Di sini muncul kalimat menarik ya, manage his own family well. Jadi memanage, kata-kata memanage itu mengatur. Maka kemudian muncul di ayat yang kelima, jika seorang laki-laki tidak dapat memanage, muncul lagi kata-kata manage, mengatur. Jadi di sini, di awal tadi saya katakan saya sudah was-was panjang bulan ini. Wah, para pria ini. Ternyata dari penjelasan ayat ini memperluas cakupannya. Tema bulan ini
sebetulnya tidak bias gender. Tetapi siapa saja sebagai kepala keluarga. Katakan amin. Kita sepakat dulu ya. Bahwa bulan ini pengatur rumah tangga, manajer rumah tangga, itu bisa terdiri dari ayah. Kalau kebetulan prianya sudah dipanggil pulang, berarti bisa single parent, dia jadi manajer dari rumah tangga itu. Yang masih komplit, kalian berdua, suami istri. Tapi nanti ada hierarki yang mesti ditaati. Begitu. Nah, sehingga bulan ini kita sepakat, nanti terus ya iki kayak lanang tok ini untuk pria saja, tidak. Sepakat jemaat ya. Sepakat, bukan berarti saya ngeles bulan ini untuk gak pria tok aja. Saya gak, awal bulan sih saya waduh pria semua ini. Tapi ternyata pada minggu kedua ini saya dibukakan oleh Tuhan bahwa itu untuk semua kita. Ya, mengatur rumah tangga kita. Di sini dulu kita sepakat. Yang sepakat katakan amin. Sehingga nanti walaupun kita duduknya jejer tidak saling disikut, rungokno itu. Jadi sepanjang bulan ini ibu-ibu belas gak ngerungokno wis. Karena semua itu untuk bapaknya saja. Yuk kita jalan lebih jauh dan melihat apa sesungguhnya yang Paulus inginkan. Lalu apa yang mesti diatur? Yang diatur itu adalah keluarga. Ketika bicara soal keluarga, ini multitafsir loh saudara. Karena semua bisa menyebut keluarga. Ada sebuah film judulnya Godfather. Itu cerita soal mafia Sisilia. Al Capone. Saudara tahu kelompok mereka itu juga disebut keluarga. Jadi mafia pun boleh menyebut namanya keluarga. Apakah itu? Tidak. Lalu ada lagi penafsiran keluarga yang lain. Sekarang di beberapa negara, karena mulai kebebasan berpikir, negara Asia, saya terkejut bahkan ASEAN. Kemarin bulan-bulan yang lalu Thailand merevisi sebuah aturan. Bisa membentuk keluarga the same gender, laki-laki dengan laki-laki. Lalu bisa di blessing. Wanita dengan wanita. Lalu disebut mereka berkeluarga. Bukan itu. Lalu ada lagi di Konoha. Poligami. Satu suami banyak istri. Itu pun disebut keluarga. Terus ada lagi poliandri. Ada satu wanita banyak pria. Itu pun ya berani-berani juga menyebut keluarga. Maka kita akan putuskan bersama-sama sekarang. Ketika kita membahas keluarga bulan ini, apakah itu keluarga? Kita harus batasi dalam keluarga Kristen. Saya mencoba mencari beberapa pendapat dan kurang lebih seperti ini. Yang kita bicarakan sepanjang bulan ini, orang yang cakap memimpin keluarga itu keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu apa? Itu merupakan persekutuan hidup, bukan persekutuan mati. Antara ayah, ibu dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keluarga yang kita bahas nanti. Yaitu apa? Otomatis karena menerima Kristus sebagai Juru Selamat, di dalamnya mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Alkitab. Mereka diberkati dalam pernikahan kudus. Seorang pria, seorang wanita. Satu pria, satu wanita. Dan di dalamnya nanti Tuhan anugerahkan keturunan ilahi yang adalah anak-anak. Begitu. Jadi keluarga yang dibahas adalah seperti ini. Persekutuan hidup antara ayah, ibu dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini sebuah unit utama yang menjadi tanggung jawab tadi
seorang penilik atau penatua supaya cakap dulu pada level ini. Nah, inilah yang menjadi arahan Rasul Paulus. Lalu keluarga ini, tolong next. Milik Allah karena dibangun oleh inisiatif Allah sendiri. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, dan keluarga Kristen yang demikian itu inisiatornya adalah Allah. Ya, kita adalah pelaksana. Tidak baik. Lembaga awal sebelum negara ada itu adalah keluarga. Dan keluarga yang diinisiasi oleh Allah sendiri di Taman Eden. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Sehingga karena ini diinisiatif oleh Allah, maka keluarga itu sebenarnya adalah milik Allah. Katakan amin. Keluarga itu milik Allah. Maka hari ini firman Allah jelas lewat Amsal katakan, barang siapa mengacaukan rumah tangganya. Terjemahan di sini TB menangkap angin. Dalam terjemahan yang lain, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Akan sia-sia semua. Ada peringatan seperti itu untuk tidak mengacaukan tatanan dasar ini. Karena keluarga itu, kadang-kadang orang lupa ketika sudah masuk dalam pemberkatan, merasa bahwa keluarga itu miliknya, bukan milik Allah. Keluarga itu tetap milik Tuhan. Jangan dikacaukan dan nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Apakah kita cakap mengurus unit yang paling kecil yang Allah anugerahkan kepada kita? Maka dengan sendirinya, karena itu milik Allah, Allah berkepentingan rumah tangga itu untuk aman, damai sejahtera, dan berhasil menginfluence sekelilingnya. Sehingga rencana Allah tercapai. Kenapa? Karena keluarga itu didesain oleh Allah sampai kekal. Memang maut akan memisahkan di bumi karena keluarga di bumi ini. Makanya Petrus katakan, yang ku maksud hubungan antara suami dan istri adalah, yang ku maksud adalah, begitu ya. Hubungan antara Kristus dan jemaat, gitu loh. Jadi ini sebetulnya gambaran sampai nanti. Memang begitu maut memisahkan, di kekekalan tidak lagi kawin mengawinkan. Status hubungan suami istri di bumi ini sebenarnya sudah lenyap. Makanya ada pertanyaan, guru, nanti kalau ini mati, kawin lagi ini mati sampai 6 atau 7 kali itu, nanti di surga dia ini suami atau istrinya siapa? Lalu Tuhan Yesus ngomong kepada orang Farisi, kamu itu bodoh. Di sana tidak ada kawin dan mengawinkan. Statusnya berubah menjadi ini. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Pada akhirnya ini menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Makanya itu. Jadi keluarga yang di bumi itu nanti akan menggambarkan juga di mana Kristus, kita semua dalam mempelai wanitanya. Dan inilah keluarga sesungguhnya yang kekal selama-lamanya. Perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, dari perspektif dan pengertian ini kita memahami satu hal, bahwa keluarga yang dimaksud dan yang kita bicarakan hari ini adalah keluarga yang disetting milik Allah sendiri dan kita harus bertanggung jawab penuh di dalamnya. Pertanyaannya, seperti tema bulan ini, bagaimana kita bisa memimpin untuk memberi pengaruh? Mulai dari keluarga tadi ya, berarti sudah pengertiannya bukan yang gendernya sama, bukan yang poliandri, poligami dan yang lain, tapi yang sehat, bukan yang gelap dan terang, tetapi yang semua di dalam terang menerima Kristus sebagai juru selamat, diberkati dalam pernikahan kudus, dan kemudian keluarga seperti itu. Bagaimana bisa memimpin untuk memberi pengaruh mulai dari lingkup terkecil, kemudian masuk ke komunitas,
kemudian masuk ke gereja, masyarakat, bahkan dunia. Ada sebuah contoh. Kalau kita bertanya, keluarga siapa yang paling mempengaruhi dunia ini? Kalau kita buka-buka di dalam laman Mbah Google, akan ketemu satu nama yang namanya keluarga Rothschild. Keluarga ini adalah bukan keluarga yang sembarangan ya, tetapi sebuah keluarga yang hampir menguasai semua aspek. Salah satunya ini yang keturunan Rothschild ini namanya Jacob Rothschild, dia kepala bank sentral di Prancis. Dia ngomong, my family, dia punya kekayaan 500 triliun dolar. Itu ya kasarannya kan 7.500 triliun hari ini. Ya, dia mempunyai hampir semua keuangan di bank-bank sentral di dunia. Bahkan konon ada isu-isu. BI pun juga dalam, ya ini mitos ya, banyak rumor. Dan keluarga ini juga membiayai peperangan di dua sisi. Jadi kalau ada perang itu ya yang di sini dibiayai, yang sini biayai. Jadi dia ini most powerful dan influence, menguasai. Bahkan dia ngomong ini, beritanya tentang dia di media, di mana, tentang minyak, tentang pemerintahan. Tapi apakah Anda mendengar tentang saya, tahu tentang dia? Nanti coba dibuka sendiri, saya nggak akan cerita terlalu banyak. Tapi dia dikatakan orang yang paling powerful. Hampir semua bank sentral ada di tangannya dia. Dan Rothschild ini pada tahun 1700 sekian sampai akhir abad 18 begitu luar biasanya. Awal abad 19 juga berkibar. Tapi sekarang debatable abad 20 sampai sekian, ada yang bilang dia sudah menurun, tapi ada yang bilang juga itu memang disamarkan. Sehingga semua keuangan itu sebetulnya ada di tangan dia. Bank of America, Bank of British, banknya Inggris, banknya Jerman. Dia orang Yahudi Jerman. Baca kalau pas lagi santai bagaimana keluarga Rothschild ini. Tapi apakah dia yang paling the most influential families in the world? Tidak juga ternyata. Dengan semua kehebatannya itu. Bandingkan dengan ini. The most influential person in the world. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah the most influential person in the world. Dari Yesus, kemudian 12 murid, kemudian 70, kemudian 500, kemudian lewat Roh Kudus 3.000 jiwa bertobat. Setelah itu jantung Eropa masuk. Dan akhirnya sampai ke Lembah Dieng Kalisongo. Kita jadi anak Tuhan. Kurang lebih hari ini tahun 2023 World Population Review menulis 2,4 miliar orang Kristen. Itu sudah 30%, 33% populasi di dunia. Yang 7,9 miliar. Kenapa? 2,4 miliar ini berhasil diinfluence dan saya yakin ini akan terus bertambah. Dan sesuai dengan firman Tuhan, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Oleh satu nama yang namanya Tuhan Yesus. Tapi tahukah kita, Yesus itu adalah produk sebuah keluarga. Nah ini yang ingin kita bahas. Ya. Singkat kita akan belajar di sini. Pribadi yang hebat yang nama Yesus, ketika kita bicara pagi ini, kita harus memandang Yesus dalam kemanusiaannya. Karena selama Yesus di bumi, pure, 100% beliau adalah manusia. Tidak menggunakan kesaktiannya gitu ya. Dia hidup sebagai manusia biasa. Ayo kita belajar. Ada sebuah keluarga
Yang ada seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi keluarga itu. Menghasilkan pribadi yang luar biasa ini. Ini pribadi yang luar biasa. Tapi kita mesti sadar, dia adalah produk sebuah keluarga. Ayo kita belajar dari keluarga ini sebentar dan kita selesai. Keluarga apa itu? Belajar dari keluarga Nazaret. Ini keluarga terhebat, saudara. Sadar enggak? Kalau mau cari contoh keluarga yang paling hebat di dunia ini, bukan keluarga Rothschild, tapi keluarga Nazaret. Yang terdiri dari Yusuf, Maria, Yesus, dan anak-anaknya. Ini gambaran aja, pelukis pada abad pertengahan. Yesus itu dengan Maria pernah hadir di sebuah keluarga di kota Nazaret dengan saudara-saudaranya. Saya kutipkan sejenak kesaksian Markus. Markus ini Injil paling tua. Dia saksi mata mengikuti perjalanan Kristus. Ia ini tukang kayu, Yesus itu. Berarti dia dididik oleh ayah jasmaninya yang bernama Yusuf untuk nukang. Karena Yusuf seorang tukang kayu. Dia ini tukang kayu. Anak Maria. Dan punya saudara namanya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan juga saudara-saudara perempuan yang lain. Nah, kalau digambar tadi, ya kira-kira beginilah. Hari itu lagi ada pesanan figura. Sus, ayo kamu pasrahono, potong no kayu, mungkin begitu ya. Lalu ini adik-adiknya lari-lari begitu. Lalu Maria, oke, kita harus membayangkan keluarga Nazaret seperti itu. It's normal family. Setelah peristiwa heboh di Natal itu. Gitu loh. Jadi ini benar-benar keluarga Nazaret ini patut kita contoh. Seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Yusuf berhasil menjadi pemimpin yang mempengaruhi keluarga itu. Akhirnya menghasilkan sebuah generasi yang hebat. Bayangkan. Jangan bayangkan Yesus naik ke atas kayu salib dengan perkataan yang berwibawa. Dengan itu semua dilakukan cuma 2,5 tahun, saudara. Mulai umur 0 sampai umur 30 dan siap. Gemblengan keluarga ini betul-betul membentuk pribadi Yesus seperti itu. Menyiapkannya. Jadi kalau kita ingat Yesus, jangan lupa dia adalah produk dari keluarga Nazaret. Jadi tukang kayu. Bahkan setelah kematian Yusuf, konon Yosefus menulis, maka Yesuslah sebagai yang sulung melanjutkan pekerjaan itu. Ya sama seperti di Indonesia, kalau orang Tionghoa yang ke Indonesia ada yang dari kelompok keluarga saya ini tukang gigi misalnya, ada yang kelompok tukang kain, ada kelompok bikin makanan ini dan itu, ada yang polowijo dan sebagainya kan begitu. Sama dengan di Indonesia. Kalau suku Padang itu ya mesti rumah makan Padang. Kalau orang yang bloknya Tegal-Tegalan saya bikin warteg dan seterusnya, ada kekhasan kan begitu. Jepara mesti tukang ukir kan begitu. Nah, Yesus ini ikut dalam didikan itu jadi tukang kayu, carpenter. Nah, saudara, kita perhatikan kenapa sih keluarga Nazaret ini begitu hebat dan akhirnya bisa menghasilkan sosok pribadi. Satu pribadi yang sangat hebat, yang dia sendiri hanya dengan melayani 2,5 tahun, hari ini mampu menghasilkan 2,5 miliar. Oh jangan bicara, oh dia kan Tuhan. No, ayo kita letakkan dia sebagai manusia biasa. Kita lupa ya menilai itu dengan kewajaran yang sedemikian. Dan dia ada bersama-sama dengan keluarga itu dalam pengasuhan. Lalu Yesus pulang, ini ceritanya Yesus bersama-sama ke bait Allah, kemudian usia 12 tahun dicari, dia sempat ngilang, bukan ngilang tapi dia diskusi dengan para imam, akhirnya ketemu dan setelah itu terjadi dialog, kenapa kamu mencari aku, karena aku harus ada di rumah Bapakku, tapi setelah itu ibunya juga menerima itu dengan lapang dada, tidak marah. Dan kemudian Yesus pulang bersama mereka. Perhatikan kalimat terakhir. Dan dia selalu taat kepada orang tuanya. Artinya Yesus masuk dalam sebuah proses keluarga dan pengasuhan dan dalam ketaatan. Jadi anak biasa.
Ada seorang hamba Tuhan dulu pernah khotbah, saya ingat betul, tidak saya sebut namanya. Yesus itu ya mainan, musuh layangan itu ya layangan. Ya lari-lari kayak begitu. Jangan dianggap dia itu, bahkan ada tulisan yang lain, kitab di Konoha sana. Wah, beliau itu sejak lahir sudah bisa menciptakan burung. Waduh, lalu kalau jalan itu di belakangnya ada jejak-jejak apa. Jadi terlalu ajaib gitu. Dia normal ya saudara. Bahkan Rasul Paulus katakan dia bisa merasakan sakit kita juga. Ya mungkin perutnya kembung, enteng-entengi dan sebagainya. Rodok apa? Itu ngalami. Lalu jalan, bukan terus tiba-tiba lahir terus lari, enggak. Ya masih jalan, mainan, ketemu dengan teman-temannya di sana. Kalau sudah ada sepak bola mungkin ya sepak bola. Anggap seperti itu Yesus. Dan masuk dalam proses pengasuhan yang normal. Tapi dia taat kepada orang tuanya. Dengan ketaatan. Singkat cerita, dalam proses pengasuhan yang wajar inilah lahir sebuah produk yang namanya Yesus. Yang menginfluence seluruh dunia. Rahasianya apa? Nah maka kalau kita nanti sebagai kepala keluarga, manajer keluarga, ingin bisa memberi influence dan menghasilkan sebuah generasi yang seperti ini, ikuti langkah-langkah keluarga Nazaret. Yang pertama, ini adalah tipe keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari keluarga itu. Katakan amin. Kalau mau, hai para manajer keluarga, saya tidak sebut bapak saja sekarang, tapi terutama pria, nanti ada hierarkinya. Wanita, papa, mama, suami, istri, jadikan Tuhan sebagai pusat dari keluarga kita. Katakan amin. Ini langkah pertama untuk memimpin diri kita masuk menginsulan bumi ini. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Yusuf dan Maria, mereka kata ganti orang kedua jamak membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jelas bukan di sini bahwa keluarga ini begitu religius dan taat Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Dari Nazaret mereka datang ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi diserahkan kepada Tuhan. Yusuf itu keren banget. Maria, ayo kita serahkan kepada Tuhan. Mengutamakan. Makanya kalau penyerahan anak gereja GPI kita juga ada dua hal yang kita lakukan kan. Anak kita serahkan kepada Tuhan dan nanti mereka kita baptis. Ketika mereka sudah mengerti dan cakap dan memahami korban Kristus. Indikasi kedua tentang keluarga ini, ketika Yesus berumur 12 tahun, ia ikut dengan orang tuanya ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Paskah. Dari sini jelas keluarga Yusuf dan Maria dari Nazaret ini keluarga yang mendahulukan Tuhan. Tiap tahun mereka rajin dan mengajak Yesus juga. Saya percaya Moses, Yudas tadi, Simon, anak-anak dijak itu menghadiri perayaan Paskah. Karena di sana ada orang laki-laki yang sudah cakap mesti berangkat ke sana yang diadakan setiap tahun. Mereka selalu menghadiri perayaan itu atau selalu hadir dalam ibadah itu. Maukah pengaruh kerajaan Allah ada di keluarga kita? Tidak ada cara lain saudara. Bawa keluargamu, jadikan Tuhan yang nomor satu dalam keluarga kita. Ini kunci satu-satunya. Dalam bulan ini jangan ada kita biasakan review lagi. Selalu saya dengan Pak Sugarto bilang kita back to dasar lagi, sederhana. Kuncinya kalau keluarga mau, sang ayah mau menjadi pemimpin yang menginfluence, maka dia harus menjadikan Tuhan yang utama. Kalau engkau seorang ibu, jadikan Tuhan yang utama. Anak-anak pun jadikan Tuhan yang utama. Ini langkah pertama sehingga produknya Yesus yang menghebohkan, bahkan bukan menghebohkan. Ini kalau saya bicara tentang kemanusiaan beliau. Keuangan beliau tidak banyak, bahkan menaruh kepalanya saja katanya tidak ada. Tapi siapa yang tidak kenal Yesus?
firman-Nya, perkataannya, kuasanya, semua itu dimulai dari keluarga yang demikian. Yang sejak awal Yusuf membawanya dengan keutamaan Allah. Hari ini jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam keluarga kita. Ada sebuah quote dari Billy Graham. We need to place God at the center of our family. As a family, we need to walk with God daily. Kita perlu menempatkan Tuhan di pusat keluarga kita. Katakan amin. Sebagai sebuah keluarga, kata beliau, kita perlu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ada pujian, Jesus of the center of my life, my family, my church, my apapun. Ketika Yesus kita jadikan center. Ini langkah awal untuk menghasilkan produk-produk yang baik dari keluarga itu. Jangan duit, jangan bapaknya loh ya pusatnya. Bapak-bapak, engkau mesti turun tahta. Memang engkau kepala keluarga dengan 3 urapan, raja, nabi, dan imam. Tapi sesungguhnya engkau setiap hari perlu menyerahkan tahta itu. Kiranya Yesus yang memimpin kita dan menempatkan dia sebagai center of our family. Tidak ada cara lain. Dan Yusuf berhasil membawa, nanti saya ceritakan kerumitan di keluarga Nazaret ini sebetulnya. Tidak mudah. Tapi Yusuf dan Maria punya garis tegas untuk membawa keluarga Nazaret ini menjadi keluarga yang luar biasa. Hal kedua. Nah ini, jalankan hierarki otoritas di keluarga itu dengan benar. Ini langkah kedua. Pertama, hadirkan Allah dalam keluarga kita. Yang kedua, taati hierarki dari Tuhan di dalam keluargamu. Perhatikan ayat ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ini akan terus berlaku seperti ini. Bapak itu adalah urapannya itu ada raja tapi ada nabi, dan Tuhan berbicara kepada dia dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ketika firman atau perintah itu datang, Yusuf bangun dan mengambil, kalimatnya di sini, atau mengajak anak itu serta ibunya. Perhatikan apa yang ada di sini. Tidak ada protes sedikit pun dari Maria. Ndak, kok enak temen. Petengku kalau saya durung waras temenan, sudah mau ajak pindah ke Mesir. Saudara, jadi ini saya coba membaca, tidak ada bantahan dari Maria. Maria taat kepada Yusuf yang adalah kepala dari keluarga itu. Meskipun dalam sebuah uraian, Maria ini adalah wanita terpilih dan Yusuf tahu itu. Bahwa Tuhan juga berbicara kepada dia. Bahkan kelahiran Yesus pun ajaib. Bahkan waktu itu Yusuf dalam ketaatannya dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Tapi pada akhirnya lewat mimpi juga dia mengambil Maria. Dan sejak hari itu dia tahu bahwa istrinya ini adalah orang yang istimewa. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan sembarangan orang. Tapi Yusuf tetap menjalankan otoritas itu. Dia tidak ragu, bukan terbalik. Kemudian karena Maria lebih istimewa karena mengandung bayi Yesus, dia dapat privilege lebih dari suaminya dan kemudian dia membantah, no, aku yang dititipi rahim. Dan pasti Allah akan menolong, gak usah ke Mesir misalnya. Gak ada. Coba saya ingin mengajak saudara menilai keluarga Nazaret ini normal seperti hari ini. Jangan keluarga sakti begitu yang waduh tidak ikut aturan keluarga hari ini, enggak. Tidak ada perbantahan dari situ dan Maria oke. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya.
Ditegaskan lagi oleh Matius, malam itu juga. Bahasa Jermannya sakdek saknyet. Dan Maria, yes, saya ikut komandan. Pindah ke Mesir. Hierarki keluarga ini penting. Tidak peduli pangkatmu apa. Maria itu pangkatnya tinggi. Dalam urusan dengan Allah. Di antara wanita di bumi ini dia yang terpilih. Bahkan ada saudara-saudara kita yang menghormati beliau sangat tinggi. Tetapi Maria sendiri mengambil posisi tunduk kepada Yusuf. Dan hierarki keluarga itu jalan. Hari ini kalau toh istri memiliki sebuah jabatan lebih tinggi, tidak harus kemudian dia menjadi kepala terhadap suami. Tidak boleh kemudian kendali hierarkinya itu berubah. Kalau mau keluarga kita influence-nya jalan, tiru keluarga Nazaret. Yusuf pun firm dia. Urapan raja, nabi dan imam ada pada saya. Aku dengar dari Tuhan, kita ke Mesir. Oke? Right now. Angkat sudah. Dan Maria oke. Hierarki otoritas dalam keluarga Allah dibagi seperti berikut. Suami adalah kepala istri. Kenapa kok Maria tunduk? Karena Maria sadar Yusuf adalah kepala. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku menjadikan penolong baginya. Istri sadar sebagai ezer, sebagai penolong atas suami. Ketika hierarki otoritas ini jalan, maka influence kerajaan itu akan muncul. Makanya keluarga Nazaret itu keren. Keren. Yusuf itu orang yang lugu, baik hati, kemudian tidak ingin melukai orang, pekerja carpenter yang rajin. Tapi Maria ini wanita terpilih. Tapi dalam urusan rumah tangga Nazaret, Yusuf adalah kepala dan Maria ikutinya. Ayo para manajer keluarga, jalankan hierarki keluarga ini dengan benar mulai hari ini. Biarlah suami mengasihi istrinya sungguh-sungguh. Dan istri menghormati suaminya di dalam Tuhan. Karena engkau diciptakan sebagai penolong. Dan suami, engkau adalah kepala dari keluarga itu. Hierarki otoritas suami istri. Tetapi saya ingin memperingatkan saudara-saudara akan satu hal, yaitu bahwa istri bertanggung jawab kepada suami, hierarki di atasnya. Suami bertanggung jawab kepada Kristus. Dan Kristus bertanggung jawab kepada Allah Bapa. Urutan ini harus berlaku seperti ini. Apapun kondisinya. Engkau mungkin wanita istimewa. Lebih dari Maria misalnya. Ini artinya sekarang kau mungkin punya kelebihan lain. Punya kedudukan lebih tinggi di marketplace. Atau sekolah lebih tinggi, istri tetap bertanggung jawab kepada suami. Dan suami bertanggung jawab kepada Kristus. Dan Kristus bertanggung jawab kepada Allah. Ayo hierarki ini penting loh. Kenapa pola asuh di keluarga Nazaret begitu indah? Karena hierarkinya dijalankan dengan konsekuen. Sekarang relasi otoritasnya. Tadi hierarki urutan, sekarang relasi hubungannya. Hendaknya suami menghormati hak-hak istrinya sebagai penolong. Demikian juga istri hendaknya menghormati hak-hak suaminya. Jadi saling menghormati otoritas masing-masing. Maka bulan ini ketika firman ini nanti siapapun hambanya di sini. Rungokno pae kalo gawe kon, jangan begitu. Tapi untuk kita semua. Ini rungokno ini tidak. Tapi masing-masing menghormati hak-haknya. Yuk yang setuju katakan amin. Keluarga Nazaret itu seperti itu. Kadang-kadang kelemahan pasangan diumbar di luar.
Itu tidak menghormati otoritas, you know. Wancane papamu itu ngomong ke anaknya. Lalu anaknya sudah disuntik, bapakku tibake koyo ngene. Papake wis men-men jarno ae. Mamae wis ngono ngene ae wis. Jarno. Saudara, ini sederhana tapi Anda sedang tidak menghormati otoritas loh itu. Lalu di keluarga itu terjadi saling ngeblok. Makanya ada ngomong, lek njaluk nang mama angel, njaluk nang papae. Atau sebaliknya. Halo, bagaimana? Apakah kita saling menghormati? Apalagi kalau papa dan mama ada sedikit koslet. Beda pendapat. Biasanya cari bolo. Anak itu tidak omong-omong ngerasain ini pasangan nih. Mulai hari ini hentikan itu, katakan amin. Nek dhek pinter lho iki turunanku, gak koyo kon niku. Lek kemudian males, makanya sih itu niru kamu. Dia boros kayak kamu. Oleh rajin kayak aku. Saudara, relasi otoritas ini harus benar. Apapun keadaannya. Bahkan kalau mau engkau menghasilkan seperti Kristus, pujilah pasanganmu di depan anakmu. Maka anakmu akan tahu menghargai. Lalu dia berpikir, waduh enak ya. Papa itu menghargai mama. Lalu mamanya menghargai papanya. Masing-masing didorong untuk begitu. Tapi keluarga Konoha hari ini tidak gitu saudaraku. Jangan anak itu kalau anaknya 4 itu yang telu melok kono, 1 ikut sini, yang 2 ikut sono ikut sini. Masing-masing kepingin diboloi gitu loh. Direkani, mengiyakan. Tapi keluarga Nazaret tidak gitu. Suami menghormati hak istrinya. Demikian juga istri menghormati hak-hak suaminya. Saya tidak panjang di sini, bayangkan sendiri apa yang terjadi dalam keluarga kita. Kalau belum benar, mari kita benarkan mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Berhenti sudah saling memojokkan, berhenti saling mengambil keuntungan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Tapi mari kita hormati otoritas masing-masing. Karena itu datang dari Tuhan. Keluarga milik Tuhan, tanggung jawabnya ke Tuhan, sampai kekal ke Tuhan. Oke ya. Relasi sekarang otoritas, anak dan orang tua. Hai anak-anak yang jadi anak-anak, taati orang tuamu dalam Tuhan. Ingat ini. Karena haruslah demikian. Siapa orang tua itu? Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai anak-anak, mau berbahagia dan panjang umur? Hormati ayah dan ibumu. Taati orang tuamu di dalam Tuhan. Tidak ada eksepsi di sini. Papaku sekolah SD, aku S4. Aku S7. Ngerti apa papa? Ngerti apa papaku? Gak ngerti apa-apa. Anak-anak. Saya kasih tahu ya orang muda. Papa sudah pernah muda tapi engkau tidak pernah tua. Seringkali kan gitu. Hormati orang tua. Tapi orang tua pun, ini kalau relasi otoritasnya begini, anak ke ortu, kita tidak boleh pakai ini. Rungokno iku lho, kamu harus menghormati aku. Tadi anak. Apa? Ya sudah. Sebagai cara untuk menindas anak. No. Makanya banyak toh kasus-kasus di sekitar kita ini anak muda-muda. Kemudian putus asa, lari ke dunia lain. Lari ke dunia gelap, lari ke seks, lari ke narkoba, bahkan suicide, bunuh diri dan lain-lainnya. Kenapa? Relasinya enggak benar. Tapi relasi otoritas ortu ke anak, tadi anak ke ortu, sekarang ortu ke anak, dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah.
dengan saran-saran dan nasihat-nasihat. Perhatikan, berdasarkan firman Allah. Katakan amin. Yang jadi orang tua ya gitu, ojo ruwet ya anak itu. Seneni tok gak tau dilem. Dikritik terus. Relasinya mesti benar. Selain hierarkinya benar, relasinya harus benar. Si anak menghormati manajer rumah tangga ini, si ortu juga demikian. Jangan terus-menerus menggusari, kata kalimatnya firman Allah yang hidup, dan mencari kesalahan anak-anak saudara. Ingat loh, ya kita sedang membentuk. Makanya Maria dan Yusuf ngerti itu. Sehingga Yesus itu keren ya kan. Pribadi seperti Yesus itu kan kita tahu kan hasil akhirnya. Tapi prosesnya seperti ini. Relasinya keren banget. Itu tidak akan terjadi tanpa hari ini dijalankan dengan benar di keluarga Nazaret. Oke, bagian ketiga. Yang pertama apa? Pusatkan semua ke Tuhan. Yang kedua, benarkan hierarkinya, urutan wewenang dan otoritas. Tapi relasinya juga mesti benar. Suami, istri, anak, nanti diperluas saja ya, waktu tidak cukup, menantu, besan dan sebagainya dan seterusnya, ponaan dan seterusnya. Relasi itu mesti benar. Nah sekarang, yang ketiga, keluarga itu mesti kesehatian ini mesti ada. Mereka semua orang rohani tapi jalan sendiri-sendiri tidak bisa. Seperti Lukas katakan, lalu ia pulang. Yesus pulang bersama-sama dengan mereka. Siapa itu? Mereka itu ya kedua orang tua jasmaninya di bumi itu. Ke Nazaret. Dan Yesus tetap dalam asuhan mereka. Bukan asuhan Yusuf, bukan asuhan Maria, tapi asuhan mereka. Maria dan Yusuf mengasuh mereka bersama-sama. Akibatnya Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih Allah dan manusia. Karena mereka didik bareng dalam sebuah tim. Jangan ada segregasi. Aku bagian golek duit, kon bagian didik ya. Wis aku gak mau tahu. Pokok urusan kabeh. Keluarga Nazaret tidak gitu. Mereka bersama-sama. Yesus bersama-sama hidup dalam asuhan mereka. Makanya pribadi Yesus utuh. Saya sering bicara dengan Bapak Gembala, memang fatherless, motherless, itu dua-duanya gejala yang memang membuat orang tidak utuh. Tapi saudara lihat Yesus, keren pribadinya. Bertambah besar, bertambah berhikmat, makin dikasih Allah dan manusia, karena diasuh dalam pola asuh yang sebagai sebuah tim. Papa dan mama, ayo mulai hari ini. Jangan ada yang tidak peduli dengan pola asuh di keluargamu. Wis iku urusan ini aku gak kober wis, mau urusan ya. Atau bahkan wis gak usah diurus anak yang gede-gede dhewe kok. Duh repot saudaraku. Tapi semuanya tidak dominate. Tapi semuanya taat hierarki tadi. Mana yang hierarkinya jangan dilanggar. Relasinya kudu sehat dan dilakukan bareng. Ketika sama-sama menghasilkan pribadi seperti Yesus yang utuh itu. Di tahap-tahap awal, mungkin mama yang begitu dekat erat. Karena begitu dia menginjak setelah lolos sekolah minggu balita, ayah mulai masuk dalam keteladanan di situ, membimbing mereka bersama-sama. Bareng, gak boleh invalid, gak boleh ada yang gak peduli. Tidak boleh ada yang tidak peduli. Ini penting loh saudara ya. Jadi wis gereja wis diserahno mamanya, papai belas ora tahu. Ayah-ayah, ayo mama-mama, togetherness. Kesehatian dalam keluarga ini penting. Bersama-sama mereka hidup dalam asuhan mereka. Saya punya bahan cukup banyak untuk menceritakan ini karena saya adalah pelaku saudara. Saya sejak awal itu memang tidak pernah komplit di keluarga. Dan itu benar-benar memang
sangat-sangat tidak baik dan tidak menyenangkan. Pernah dalam satu episode hidup sampai enggak karu-karuan. Saya bukan cari kambing hitam, tapi percaya atau tidak, keluarga yang utuh dalam sebuah pola asuh yang seimbang akan menghasilkan pribadi yang firm, yang hebat, yang seperti Yesus. Ayo kita mulai, dan disinilah influence itu akan berjalan. Nasihat, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita masuk lagi dalam keluarga kita, garap dengan serius, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.